bajingan betul itu. Memang bajingan itu pajak semuanya. Mari coba kita hitung berapa pajak yang harus dikeluarkan oleh sistem kayak begini ini. Begini banyaknya. Lalu tidak ada yang namanya akuntabilitas publik dari pemerasan ini. Namanya juga pemerasan, maka di belakang sana dalam kegelapan lahirlah orang seperti Gayus ya. Gayus. Dan saya ingat ketika Gayus muncul itu ya, saya betul-betul marah itu. Sialan aku bayar pajak dengan urutan-urutan logik perekonomian dan perpajakan macam gitu. Hanya jatuh di atas tangan bandit muda yang kayak beginian. Negara apa? Nah, mari kita bayangkan masyarakat komunal kembali. Saya tidak ingin membuat kita semuanya ke sana. Tapi ada rohani politik menurut saya menarik kali. Orang membayar yang namanya disebutlah asok gelondong pengarung-arung, asok bulu bekti, tanda bakti kepada pemerintah, tanda bakti kepada raja. Tanda bakti. Tanda bakti itu beda dengan kewajiban hukum. Tanda bakti rumusannya itu emosional, rohania. Kalau hukum itu kan sesuatu yang ditulis formil. Bisa. Itu hukum itu sesuatu yang di luar diri kita. Kalau tanda bakti itu loyalitas. Tanda bakti itu keberpihakan. Tanda bakti itu kesediaan untuk memperkuat negara karena saya bagian dari negara itu. Untuk memperkuat sang raja karena sang raja meneteskan seluruh apa yang baik bagi rakyatnya. Yang negeri panjang punjung pas seluruh kok jinawi macam-macam disebutkan kayak gitu. Saya dengarkan dengan baik. Di sana itu ada kearifan. Ada kearifan, bukan petunjuk politik, bukan petunjuk perpajakan, bukan petunjuk pertumbuhan ekonomi, tapi suatu roh pengelolaan negara yang digambarkan bahwa para pedagang dari mancanegara berdatangan dengan layar, dengan kuda, dengan berjalan kaki. Rumusannya sama dengan orang naik haji, datang dari jauh, kau naik unta menuju ke Mekah dan apa kayak gitu. Formulasinya itu hampir sama. Karena negeri di mana-mana itu memilih suatu posisi di depan laut, menghadapi laut. Di sebelah kirinya itu Pategalan, di sebelah kanan itu ladang persawahan yang subur. Di sana terbentang jalan raya yang menghubungkan satu kabupaten, satu provinsi dengan provinsi lain, kabupaten dengan kabupaten lain, negara dengan negara lain, dan juga dengan mancanegara. Ini diwengku, dilindungi di bawah proteksi kekuasaan yang pertanggungjawabannya itu dalam rumusan kekuasaan, pertanggungjawabannya itu raja itu langsung kepada Tuhan. Maka itu di Melayu itu ada Raja Adil, Raja disembah, Raja Lalim, Raja disanggah. Itu satu sisi yang masih sangat duniawi. Tapi yang berbunyi keratonik ideologi itu kita tidak usah ribut-ribut. Raja itu nanti Tuhan sendiri yang akan mengambil tindakan kepada dia karena dia mengikatkan dirinya itu langsung dengan kekuasaan supranatural, nama Tuhan dan lain-lainnya. Nah, hal-hal kayak gini tidak akan cocok dengan masa kita sekarang ini. Tapi kalau rohani politik ini menjadi bagian dari jiwa kita, dari rohani para pemimpin bangsa, maka mereka akan takut tidak sekedar kepada genderuwo yang hanya menakutkan sesaat, melainkan takut kepada sesuatu yang kekuasaannya itu melimpah, memberikan energi kita pada hari ini dan masih akan berkesinambungan di masa-masa sesudah kehidupan. Nah, kalau kepercayaan ini dibangun sebagai bukan soal kepercayaan, tapi pemikiran jadinya ya, cari pemikiran dan sikap empati kepada hal-hal rohaniah dan politik macam ini dibangun sekarang menjadi bagian dari kesadaran. Saya itu suka membayangkan nih, yang harus berteriak Pak begini ini jangan orang-orang lain lah. Yang berteriak ini Mega Institute lah. Mega Institute telah ada peristiwa dia yang harus berteriak lebih dulu. For the sake of Mbak Mega. Jadi berteriak untuk Mbak Mega, menurut Mbak Mega, kitanya sini yang berteriak. Fenomena Sundang itu begini-begini, lalu Mbak Meganya yang ditarik. Mbak Mega membuat pernyataan. Keprihatinan, tidak keprihatinan kata, itu keprihatinan politik,
itu fakta tentang seorang warga negara yang menegasikan kekuasaan yang ada dan kekuasaan yang ada tidak bertanggung jawab. Beri bingkai politik yang sehat, beri warna kepedian, beri warna kemarahan atas fenomena ini, dan silakan berteriak. Wih, itu biasa sekali itu menurut saya itu gabungan nih Mega Institute dan Baitul Muslimin. Saya itu jadi apa tuh di Baitul itu? Aku menasihati siapa? Ini nasihatku. Aku juga tahu nih gue menasihati. Profesor Hamka itu nanti lebih pintar dari aku dinasihati. Kau belum profesor, jangan kasih sama saya. Saya orang Sulawesi Selatan. So tahu sendiri ya, celaka saya. Ini orang Sulawesi Selatan nih. Iya dah, ada Sulawesi dah. Nah, maksud saya begini loh. Panggung itu dibukain untuk PDIP sebenarnya. Momentum itu dibuka untuk PDIP, dan PDIP nggak merespon gitu. Kalau pemerintah nggak merespon, saya tidak akan minta, karena memang mereka nggak punya pemikiran tentang respon. Tapi kalau PDIP nggak meresponin, saya ada di dalamnya loh. Itu majelis pada apa tadi itu? Baitul itu. Dulu itu saya punya renungan begini, PDIP ini akan kepencet oleh Partai Islam karena sama sekali tidak mempunyai warna Islam. Maka harus ada sesuatu yang sifatnya rohani untuk membuat itu tidak hanya untuk survival, tapi justru untuk melegalisasi. Dua hal. Pertama, bahwa kerakyatan itu mempunyai komitmen dengan semua pihak, termasuk semua ideologi keagamaan dan pemikiran keagamaan dan orang yang beragama. Jadi PDIP tidak tertinggal dari itu. Dia kedua, melegalisasi dan memberi stamp, special stamp bagi Bung Karno, nasionalisme agama komunis. Nah, terjemahnya itu ini di lembaga ini nih, terjemahnya Nasakom di sini tidak diterapkan sebagai ideologi, tapi diwujudkan sebagai tindakan. Namanya, saya tidak ingin agak genit-genitan aja, namanya itu suatu praksis, karena itu membawa pembebasan. Nah, kata praksis ini dalam bahasa sehari-hari itu anak-anak muda itu, pokoknya apa yang bukan kata, itu praksis. Ya bukan, praksis itu hanya tindakan revolusioner yang membawa pembebasan. Kalau saya cuma memberi uang rokok, kan tindakan tuh. Uang rokok ya untuk merokok, ada perubahan apa pada dia? Saya nyumbang SBY, nyumbang 200 triliun juga nggak ada perubahan. Itu bukan praksis revolusioner. Praksis itu hanya sesuatu yang membawa inspirasi. Nah, karena itu masih beberapa poin, jangan ditanakan dulu, masih banyak waktu. Oleh karena itu, sebenarnya yang saya bingkai-bingkai dari awal-awal dari tadi itu, yang putar serak-serak itu, saya ingin hubungkan menjadi satu. Saya sedang berbicara tentang modal sosial. Sebenarnya modal sosial. Kalau kita bicara ini rata-rata modal sosial kan dipahami sebagai semua modal yang bukan uang, kan gitu. Kan kira-kira macam itu, tidak begitu. Memang juga bukan uang, tetapi ada rumah. Dia punya rumah, dia punya nama. Dia punya rumah dan nama itu ialah the well functioning of all values. Mungkin mau ditambah sistem juga boleh. Orang antropologi suka dengan sistem. Aku belajar antropologi itu. Well functioning of system dan values dalam suatu komunitas itu well functioning. Apakah semuanya itu well functioning by themselves? Bukan. Well functioning karena ada tangan yang membuat mereka menjadi functional. Ada tangan dong. Nah, tangan itu tangannya siapa? Apa tangan demit? Apa tangan koruptor? Oh, ya tangannya raja lah. Tangannya pemimpin negara. Tangannya pemimpin negara yang membuat segalanya well functioning. Jangan menjanjikan memberantas korupsi tapi hidup bergelimang dengan nuansa korupsi yang berkeruan. Tapi kalau semuanya ingin well functioning, bayangan saya, KPK, cobalah kau kemari. Atau kalau kau nggak kemari, saya akan datang ke KPK. Gitu kan? Datang itu apa? Program-program Anda ini buat coret nih. Buat coret bukan karena apa? Karena ini nggak penting. Utamakan yang ini, yang gede-gede ini. Oh, presiden tuh ngomongnya masih gitu. KPK-nya apa nih? Bicara perkara yang kecil-kecilan. Memang kalian pedagang kelontong. Kalian pemimpin. Kalian adalah duta bangsa. Dutanya Batara Rama, Yaman Dahulu Anuman. Duta negeri ini KPK untuk menegakkan
nuansa kedaulatan bangsa yang bersih, bernuansa dewa. KPK dicampur tangani dalam hal yang positif, bukan untuk ini dan itu. Nah, kemudian ngomonglah ke PD, ngomong ke NU segala rupa, NU jangan gitu dong, banyak orang wira-wiri ke istana, kamu ngalian ngapain kalian? Tidak perlu. Aku yang datang kepada kalian harus menolak datang ke istana. Aku tahu itu rohani-rohani seperti itu. Nah, karena itu mesti ini. Nah, saya tidak ingin berpanjang tentang itu. Saya ingin kembali kepada well functioning of systems, value system dan norms, dan tentu ada etik di dalamnya. Seluruhnya dalam modal sosial itu, modal sosial sering tidak ada. Ini yang mesti diperhatikan. Kalau modal sosial tidak ada, negeri kita ini negeri yang paling terampil mendefinisikan banyak hal yang tidak ada. Lalu diadakan toh, mau ngamandemen ini, mau ngamandemen itu, lalu membuat perda-perda suntuloyo itu, perda-perda konyol yang penuh dengan kekonyolan. Tidak ada hubungan dengan hati rakyat, dengan jiwa, dengan semangat rakyat untuk tumbuh secara independen sebagai individu-individu yang punya jiwa merdeka yang dibayangkan Bung Yudi barusan tadi itu. Perda-perda itu menghancurkan dalam banyak hal, beberapa di antara menghancurkan kemandirian ekonomi rakyat. Perda-perda yang berurusan dengan pertambangan, yang berurusan dengan perbankan, yang segala rupa yang dibuat di daerah tertentu supaya ekonomi masuk, supaya apa masuk. Anda tahu nggak bahwa para pemimpin daerah yang terbelenggu jiwanya, yang tersesat itu selalu bangga meneriakkan ada makro, akan ada makro di kabupaten ini, akan ada toko-toko, ada mal-mal di sini, tanda kita sudah maju dengkul mau apa. Makro itu memakan pasar tradisional kok dianggap maju, dan para pendengar yang dengarkan kampanye itu hanya karena dapat kaos. Itu semuanya amin, insya Allah, alhamdulillah, dengan semua lah. Itu negara sikap kritis yang ekonomi itu mau dibunuh. Ekonomi itu kapasitas, bukan hanya membunuh pasar sebagai fisik, tapi kapasitas dagang kita dalam diri orang berorang mati. Ujung sebelah sana, ini gang ini panjang nih, bayangan bukan hanya sepanjang ini, berpuluh-puluh kali dari ini. Ujung sini ada Indomaret, ujung sini ada satu Mart, apalagi Alfamart. Lalu ujung sebelah kanan karena agak jauh Alfamart dan Indomaret. Di sini nih rakyat yang miskin di mana? Miskin yang butuh instrumen, butuh wadah pasar macam itu. Karena mereka punya kapasitas ekonomi yang baik, memadai sekedar untuk hidup. Dan saya sudah cukup senang dalam perumusan kebudayaan kalau suatu bangsa membuat rakyatnya punya kemampuan cukup untuk hidup. Cukup itu saya sudah bersyukur. Karena kalau melebihi itu adalah darah dan semangatnya kaum kapitalis yang tidak ada batas kecukupannya. Kata cukup